Halo teman-teman, kembali lagi di channel Muhammad Jalani Manjur. Hari ini kita bakal seru-seruan sambil belajar TKA Matematika. Ya, buat simulasi tes kemampuan akademik SD atau Madrasah Ibtidaiyah. Kita akan bahas soal-soal HOTS yang ternyata gampang sekali kalau tahu triknya. Yuk, kita bongkar bersama. Hari ini kita nggak cuma belajar, tapi juga latihan bareng lewat simulasi TKA, tes kemampuan akademik. Nah, TKA ini penting banget buat melatih logika, pemahaman bacaan, dan kemampuan memecahkan masalah. Tapi tenang, di sini kita bahasnya santai, nggak bikin tegang, dan yang paling penting, kita jujur sama kemampuan kita sendiri. Anggap aja ini kayak main game, ada tantangan, ada strategi, dan ada momen, aha, ketika kita nemu jawabannya. Jadi siapin alat tulis kalian, atur posisi yang nyaman, dan yuk kita mulai pemantapan asesmen ini supaya hasilnya mantap dan benar-benar dari usaha kita sendiri. Selamat datang, teman-teman. Hari ini kita bakal belajar bareng pembahasan TKA, tes kemampuan akademik dengan tampilan mirip banget sama ujian ANBK. Jadi rasanya kayak kita lagi ikut ujian beneran, tapi santai karena sambil belajar. Langkah awal, silakan ketik nama kalian masing-masing di kolom yang tersedia. Bayangin aja ini kayak daftar hadir di kelas, biar nanti hasilnya bisa kita lihat sesuai nama kalian. Oh iya, jangan lupa sebelum mulai, kita awali dengan berdoa dulu supaya ilmunya berkah dan kita bisa jawab soal dengan tenang. Siap? Yuk kita mulai. Nah, sekarang kita masuk ke tampilan konfirmasi data. Di sini, teman-teman tinggal ketik nama lengkap kalian. Pastikan ejaannya benar ya, biar nanti nggak ketukar sama nama orang lain. Lanjut, isi tanggal lahir kalian. Ingat, urutannya sesuai format yang diminta di layar. Terakhir, jangan lupa masukkan token yang sudah dibagikan. Token ini ibarat kunci untuk membuka soalnya, jadi tanpa token, kita nggak bisa mulai. Kalau semua sudah diisi, cek lagi sebentar. Kalau udah yakin benar, tinggal klik tombol konfirmasi. Dan, kita siap lanjut ke soalnya. Oke, semua data sudah beres? Nama sudah, tanggal lahir sudah, token juga sudah masuk. Mantap! Sekarang, yuk kita mulai. Teman-teman tinggal klik tombol, mulai, di layar, dan kita akan langsung masuk ke soal pertama. Ingat, kerjakan dengan tenang, baca soalnya pelan-pelan, dan nikmati proses belajarnya. Yuk, kita mulai petualangan TKA kita hari ini. Soal nomor 1. Hitung hasil dari 120% dikurangi 3 ditambah 2 kali 0,75, ditambah 2 per 3 sama dengan. Pilihan jawabannya adalah A. 11 per 30, B. 49 per 60, C. 31 per 30, D. 98 per 60. Jadi, jawabannya adalah A. 11 per 30. Pembahasan soal nomor 1. 120% dikurangi 3 ditambah 2 kali 0,75 ditambah 2 per 3 sama dengan. 120 per 100 dikurangi 3 ditambah 2 kali 75 per 100 ditambah 2 per 3 sama dengan. Dalam kurung, 120 per 100 dibagi 20 per 20, tutup kurung. 20 adalah FPB atau faktor persekutuan terbesar dari 120 dan 100. Kalau kalian belum mengerti bagaimana cara menentukan FPB, silahkan cari cara mudah menentukan FPB di channel YouTube Muhammad Jalani Manjur. Dikurang 3, ditambah 2, kali dalam kurung, 75 per 100, dibagi 25 per 25, tutup kurung. 25 adalah FPB atau faktor persekutuan terbesar dari 75 dan 100. Ditambah 2 per 3, sama dengan 6 per 5, dikurangi 3, ditambah 2, kali 3 per 4, ditambah 2 per 3, sama dengan 6 per 5, dikurangi 3, ditambah 6 per 4, ditambah 2 per 3, sama dengan 6 per 5, dikurangi 3, ditambah dalam kurung, 6 per 4, dibagi 2 per 2, tutup kurung, ditambah 2 per 3, sama dengan 6 per 5, dikurangi 3, ditambah 3 per 2, ditambah 2 per 3, sama dengan
36/30, dikurangi 90/30, ditambah 45/30, ditambah 20/30, sama dengan 11/30. Jadi, jawabannya adalah A. 11/30. Jadi jawabannya adalah A. 11/30. Soal nomor 2. Menjelang tahun ajaran baru, toko buku ABC memberikan diskon 10% untuk semua jenis buku. Diketahui harga buku X adalah 1/2 dari harga buku Y dan harga buku Z adalah 0,75 kali harga buku Y. Apabila harga buku Y adalah Rp24.000, harga buku X ditambah Z setelah dikenakan diskon adalah A. Rp18.000, B. Rp24.000, C. Rp27.000, D. Rp30.000. Jawabannya adalah C. Rp27.000. Pembahasan soal nomor 2. Harga Y sama dengan Rp24.000. Harga X sama dengan 1/2 dikali 24.000 sama dengan 12.000. Harga Z sama dengan 0,75 dikali 24.000 sama dengan 18.000. Total sebelum diskon sama dengan 12.000 ditambah 18.000 sama dengan 30.000. Diskon 10% berarti 90% dikali 30.000 sama dengan 27.000. Jadi, harga buku X ditambah Z setelah dikenakan diskon adalah 27.000. Jadi jawabannya adalah C. Rp27.000. Bacalah teks cerita berikut. Pak Bondan seorang penjual susu kedelai. Suatu hari, Pak Bondan memproduksi susu kedelai sebanyak 9 wadah yang masing-masing berisi 43/4 liter susu kedelai. Seluruh hasil produksi tersebut akan dituangkan ke dalam 47 botol besar dengan isi yang sama banyak dan ke dalam 17 botol kecil dengan isi setiap botolnya adalah setengah botol besar. Soal nomor 3. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut tentang hasil produksi susu kedelai Pak Bondan. Pernyataan A. Pada hari itu Pak Bondan memproduksi 42/3/4 liter susu kedelai. Pernyataan B. Setiap botol besar diisi susu kedelai sebanyak 57/74 liter. Pernyataan C. Total susu kedelai yang dikemas dalam botol kecil adalah 969/74 liter. Pernyataan A benar. Pada hari itu Pak Bondan memproduksi 42/3/4 liter susu kedelai. Pernyataan B benar. Setiap botol besar diisi susu kedelai sebanyak 57/74 liter. Pernyataan C salah. Total susu kedelai yang dikemas dalam botol kecil adalah 969/74 liter. Pembahasan soal nomor 3. A sama dengan benar. Total produksi sama dengan 9 dikali 4, 3/4 liter sama dengan 9 dikali 19, per 4 liter sama dengan 171/4 liter. Sama dengan 42, 3/4 liter. B benar. Satuan botol besar sama dengan 47 botol besar ditambah 17 kali 4 botol kecil. Sama dengan 47 ditambah 84. Sama dengan 131. Isi per botol besar sama dengan total isi dibagi jumlah botol besar. Sama dengan 111 dibagi 2.
170, 1/4 dibagi, 111/2 sama dengan 342/444, sama dengan 57/74 liter. C sama dengan salah. Total isi di botol kecil sama dengan 17 dikali 1/2, sama dengan dikali 57/74, sama dengan 17 dikali 57, dibagi 148, sama dengan 969/148. Bukan 969/74 liter. Jadi jawabannya adalah pernyataan A benar. Pada hari itu, Pak Bondan memproduksi 42,3/4 liter susu kedelai. Pernyataan B benar. Setiap botol besar diisi susu kedelai sebanyak 57/74 liter. Pernyataan C salah. Total susu kedelai yang dikemas dalam botol kecil adalah 969/74 liter. Bacalah teks cerita berikut. Emae sedang bermain ular tangga dengan Doni. Bermain ular tangga membutuhkan dadu dan bidak. Diketahui bahwa jumlah titik pada setiap dua sisi berlawanan pada dadu adalah sama. Pada saat giliran Emae bermain, Emae melempar dadunya. Berikut adalah dadu hasil lemparan Emae. Soal nomor 4. Pada dadu tersebut, banyak titik yang ada di sisi bawah adalah: apakah A2, B3, C4, atau D5? Jawabannya adalah B3. Pembahasan soal nomor 4. Pada dadu standar, jumlah titik sisi berlawanan sama dengan 7. Jika sisi atas sama dengan 4, maka sisi bawah sama dengan 7 dikurang 4, sama dengan 3. Jadi, jawabannya adalah B3. Jadi jawabannya adalah B3. Bacalah teks cerita berikut. Setiap bulan Ramadan, SD Harapan mengadakan bakti sosial. Mereka membagi sembako yang berisi 3 kg beras, 2 bungkus gula pasir dengan berat masing-masing kemasan 5 hektogram, dan 5 bungkus mie instan dengan berat per bungkus 85 gram. Soal nomor 5. Seberapa berat paket sembako tersebut? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. A. Total berat semua isi paket adalah 4.425 gram. B. Berat mie instan dalam paket tersebut lebih dari 0,5. C. 1 kemasan gula pasir lebih berat dibandingkan seluruh mie. A dan C. Pembahasan soal nomor 5. Beras sama dengan 3 kg. Sama dengan 3.000 gram. Gula pasir sama dengan 5 hektogram dikali 2 bungkus sama dengan 500 gram dikali 2 sama dengan 1.000 gram. Mie instan sama dengan 85 gram dikali 5 bungkus sama dengan 425 gram. Total berat paket sama dengan 3.000 gram ditambah 1.000 gram ditambah 425 gram sama dengan 4.425 gram. Perbandingan berat komponen. Berat mie instan sama dengan 425 gram, lebih besar dari 0,5 gram. Pernyataan tersebut benar. Berat gula pasir 2 bungkus sama dengan 1.000 gram lebih besar dari total mie instan yaitu 425 gram. Pernyataan tersebut benar. Jawaban yang benar adalah A dan C benar. A. Total berat paket 4.425 gram. C. 1 kemasan gula pasir lebih berat dibanding seluruh mie instan. Jadi jawabannya adalah A dan C.
Bacalah teks cerita dan diagram batang berikut. SD Harapan baru saja meresmikan ruang perpustakaan untuk siswa. Bu Anita sedang mendata banyak siswa yang berkunjung ke perpustakaan tersebut pada 5 hari pertama sejak diresmikan. Diagram berikut menggambarkan data yang diperoleh Bu Anita. Soal nomor 6. Deskripsi apakah yang tepat tentang data pada diagram tersebut? Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Pernyataan A. Banyak siswa yang mengunjungi perpustakaan pada hari Senin hanya dari pengunjung pada hari Rabu. Pernyataan B. Total siswa pengunjung perpustakaan mulai dari hari Senin hingga hari Jumat adalah 100. Pernyataan C. Perbedaan banyak pengunjung harian dengan hari sebelumnya tidak lebih dari 5 orang. Jawabannya adalah pernyataan A benar. Banyak siswa yang mengunjungi perpustakaan pada hari Senin hanya dari pengunjung pada hari Rabu. Pernyataan B salah. Total siswa pengunjung perpustakaan mulai dari hari Senin hingga hari Jumat adalah 100. Pernyataan C benar. Perbedaan banyak pengunjung harian dengan hari sebelumnya tidak lebih dari 5 orang. Pembahasan soal nomor 6. Pernyataan A. Banyak siswa yang mengunjungi perpustakaan pada hari Senin hanya dari pengunjung pada hari Rabu. Arti pernyataan ini, jumlah pengunjung Senin sama persis dengan jumlah pengunjung Rabu. Jika jumlah pengunjung Senin tidak sama dengan Rabu, maka pernyataan B salah. Jika jumlahnya sama, maka A benar. Pernyataan B. Total siswa pengunjung perpustakaan mulai dari hari Senin hingga hari Jumat adalah 100. Caranya, jumlahkan semua pengunjung dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jika hasil penjumlahan sama dengan 100 A benar. Jika tidak sama dengan 100 B salah. Pernyataan C. Perbedaan banyak pengunjung harian dengan hari sebelumnya tidak lebih dari 5 orang. Caranya, hitung selisih pengunjung tiap hari dengan hari sebelumnya. Contoh, Senin 15, Selasa 19. Selisihnya 4. Jika semua selisih kurang dari atau sama dengan 5. A benar. Jika ada selisih lebih dari 5. B salah. Jadi jawabannya adalah pernyataan A benar. Banyak siswa yang mengunjungi perpustakaan pada hari Senin hanya dari pengunjung pada hari Rabu. Pernyataan B salah. Total siswa pengunjung perpustakaan mulai dari hari Senin hingga hari Jumat adalah 100. Pernyataan C benar. Perbedaan banyak pengunjung harian dengan hari sebelumnya tidak lebih dari 5 orang. Soal nomor 7. Sebuah mobil menempuh jarak 180 km dalam waktu 3 jam. Kecepatan rata-rata mobil tersebut adalah berapa kilometer per jam? A. 45. B. 55. C. 60. D. 75. Jawabannya adalah C. 60. Pembahasan soal nomor 7. Oke, ada mobil jalan sejauh 180 km dalam waktu 3 jam. Nah, kalau ditanya kecepatan rata-rata, rumusnya simpel banget, kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Jadi tinggal kita hitung, 180 dibagi 3, hasilnya 60 km per jam. Jadi, jawabannya adalah C60. C. 60. Soal nomor 8. Kelipatan persekutuan terkecil, KPK, dari 12 dan 18 adalah A. 24. B. 30. C. 36. D. 48. Jawabannya adalah C. 36. Pembahasan soal nomor 8. Oke, kita pakai cara faktorisasi prima. 12 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. 18 sama dengan 2 kali 3 pangkat 2. Kalau mau cari KPK, kita ambil pangkat tertinggi dari masing-masing bilangan prima.
Dari faktor 2, ambil 2 pangkat 2. Dari faktor 3, ambil 3 pangkat 2. Jadi, KPK sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Hasilnya, 4 kali 9, sama dengan 36. Berarti jawabannya adalah C36. C. 36. Soal nomor 9. Faktor persekutuan terbesar, FPB, dari 24 dan 36 adalah A6, B8, C12, D18. Jawabannya adalah C. 12. Pembahasan soal nomor 9. Kalau cari FPB, ingat ya, faktor persekutuan terbesar artinya, ambil faktor yang sama dan paling besar. 24 sama dengan 2 pangkat 3 kali 3. 36 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Sekarang, ambil pangkat terkecil dari setiap faktor prima. Dari faktor 2, ambil 2 pangkat 2. Dari faktor 3, ambil 3. Jadi FPB-nya sama dengan 4 kali 3, sama dengan 12. Jadi, jawabannya adalah C12. C. 12. Soal nomor 10. Perhatikan ilustrasi bangun ruang gabungan 3 dimensi berupa balok, biru, dan kubus, hijau. Volume totalnya diperoleh dengan menjumlahkan volume balok dan kubus. Soal nomor 10. Sebuah bangun ruang gabungan memiliki volume yang dihitung dari A. Menjumlahkan volume masing-masing bangun ruang penyusunnya. B. Mengalikan volume masing-masing bangun ruang penyusunnya. C. Menghitung rata-rata volume masing-masing bangun ruang penyusunnya. D. Mengurangi volume bangun ruang yang lebih kecil dari yang lebih besar. Jawabannya adalah A. Menjumlahkan volume masing-masing bangun ruang penyusunnya. Pembahasan soal nomor 10. Kalau ada bangun ruang gabungan, misalnya kubus digabung sama balok, cara nyari volumenya gampang banget. Kita cukup jumlahkan volume tiap bangun. Jadi volume gabungan sama dengan volume kubus ditambah volume balok. Bukan dikali, bukan dirata-rata, apalagi dikurangin. Jadi, jawabannya adalah A. Menjumlahkan volume masing-masing bangun ruang penyusunnya. A. Menjumlahkan volume masing-masing bangun ruang penyusunnya. Soal nomor 11. Perbandingan jumlah kelereng Dedi dan Budi adalah 3:5. Jika jumlah total kelereng mereka adalah 48 butir, manakah dua pernyataan berikut yang benar? A. Jumlah kelereng Dedi adalah 18 butir. B. Jumlah kelereng Budi adalah 30 butir. C. Selisih kelereng Budi dan Dedi adalah 10 butir. Jawaban yang benar adalah A dan B, benar. A benar, jumlah kelereng Dedi adalah 18 butir. B benar, jumlah kelereng Budi adalah 30 butir. Pembahasan soal nomor 11. Langkah pertama, tentukan perbandingan total. Perbandingan Dedi banding Budi sama dengan 3:5. Perbandingan total sama dengan 3 ditambah 5 sama dengan 8. Langkah kedua, hitung jumlah kelereng Dedi dan Budi. Jumlah kelereng Dedi sama dengan 3/8 dikali 48 sama, dengan 3 dikali 6 sama dengan 18 butir. Jumlah kelereng Budi sama dengan 5/8 dikali 48 sama dengan 5 dikali 6 sama dengan 30 butir. Langkah ketiga, cek setiap pernyataan. Pernyataan A, benar, karena jumlah kelereng Dedi adalah 18 butir. Pernyataan B, benar, karena jumlah kelereng Budi adalah 30 butir. Pernyataan C, salah, karena selisih kelereng Budi dan Dedi sama dengan 30 dikurang 18 sama dengan 12 butir. Jadi, jawaban yang benar adalah A dan B.
Jawaban yang benar adalah A dan B, benar. A benar, jumlah kelereng Dedi adalah 18 butir. B benar, jumlah kelereng Budi adalah 30 butir. Soal nomor 12. Bentuk pecahan biasa dari 75% adalah A 3/4, B 7/5, C 1/4, D 1/2. Jawabannya adalah A 3/4. Langkah pertama. Ubah persen menjadi pecahan per 100. 75% sama dengan 75/100. Langkah kedua, sederhanakan pecahan. Faktor persekutuan terbesar dari 75 dan 100 adalah 25. 75/100 sama dengan 75 dibagi 25 per 100 dibagi 25 sama dengan 3/4. Jawaban yang benar adalah A, 3/4. Jawabannya adalah A 3/4. Soal nomor 13. Urutan pecahan 0,5, 70%, 2/3, 1, 1/4 dari yang terkecil hingga terbesar adalah A 0,5, 70%, 2/3, 1, 1/4. B 70%, 0,5, 2/3, 1, 1/4. C 0,5, 2/3, 70%, 1, 1/4. D 2/3, 0,5, 70%, 1, 1/4. Jawabannya adalah C. 0,5, 2/3, 70%, 1, 1/4. Langkah pertama, ubah semua pecahan ke bentuk desimal untuk mempermudah perbandingan. 0,5 sama dengan 0,5. 70% sama dengan 70/100 sama dengan 0,7. 2/3 sama dengan 0,666. Dibulatkan menjadi 0,67. 1, 1/4 sama dengan 1,25. Langkah kedua, urutkan nilai desimal dari yang terkecil hingga terbesar. 0,5 lebih kecil daripada 0,67. 0,67 lebih kecil daripada 0,7. 0,7 lebih kecil daripada 1,25. Langkah ketiga, kembalikan ke bentuk asal. 0,5, 2/3, 70%, 1, 1/4. Jawaban yang benar adalah C, yaitu 0,5, 2/3, 70%, 1, 1/4. Jawabannya adalah C. 0,5, 2/3, 70%, 1, 1/4. Soal nomor 14. Sebuah botol berisi 0,75 liter air. Kemudian ditambahkan setengah liter air lagi. Jika air tersebut akan dituangkan ke dalam gelas, yang masing-masing berisi 0,25 liter. Manakah dua pernyataan berikut yang benar? A. Total volume air dalam botol adalah 1,25 liter. B. Total volume air dalam botol adalah 5/4 liter. C. Banyak gelas yang dibutuhkan adalah 6 buah. Jawabannya adalah A dan B, benar. A benar, total volume air dalam botol adalah 1,25 liter. B benar, total volume air dalam botol adalah 5/4 liter. Langkah pertama, hitung total volume air. 0,75 liter ditambah setengah liter sama dengan 0,75 liter ditambah 0,5 liter, sama dengan 1,25 liter. Langkah kedua, hitung banyak gelas yang dibutuhkan. Banyak gelas sama dengan total volume air dibagi volume per gelas. 1,25 dibagi 0,25 sama dengan 5 buah. Langkah 3, cek setiap pernyataan. Pernyataan A, benar, total volume air adalah 1,25 liter. Pernyataan B, benar, 5/4 sama dengan 1,25 liter.
Jadi, total volume air dalam botol adalah 5/4 liter. Pernyataan C. Salah, banyak gelas yang dibutuhkan adalah 5 buah, bukan 6 buah. Jawaban yang benar adalah A dan B. Jawabannya adalah A dan B, benar. A benar, total volume air dalam botol adalah 1,25 liter. B benar, total volume air dalam botol adalah 5/4 liter. Soal nomor 15. Pada sebuah peta, jarak antara kota A dan kota B adalah 5 cm. Jika skala peta adalah 1:2.500.000, maka jarak sebenarnya antara kedua kota tersebut adalah kilometer. A 100, B 125, C 150, D 250. Jawabannya adalah B 125. Langkah pertama, hitung jarak sebenarnya dalam sentimeter. Jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dikalikan skala. 5 cm dikalikan 2.500.000. Sama dengan 12.500.000 cm. Langkah 2, konversi dari cm ke kilometer. 1 km sama dengan 100.000 cm. 12.500.000 cm dibagi 100.000. Sama dengan 125 km. Jawaban yang benar adalah B, yaitu 125 km. Jawabannya adalah B. 125. Soal nomor 16. Sebuah kolam berbentuk balok memiliki panjang 10 meter, lebar 5 meter, dan kedalaman 2 meter. Berapa liter volume air yang bisa ditampung kolam tersebut jika diisi penuh? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. A. Volume kolam adalah 100 meter kubik. B. Volume kolam adalah 100.000 liter. C. 1 meter kubik sama dengan 1.000 liter. Jawabannya adalah A dan B, benar. A benar, volume kolam adalah 100 meter kubik. B benar, volume kolam adalah 100.000 liter. Pembahasan. Langkah pertama, hitung volume kolam dalam meter kubik. Volume balok sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Sem dengan 10 meter dikali 5 meter dikali 2 meter sama dengan 100 meter kubik. Langkah kedua. Konversi meter kubik ke liter. 1 meter kubik sama dengan 1.000 liter. Langkah ketiga. Hitung volume dalam liter. Volume sama dengan 100 meter kubik dikali 1.000 liter per meter kubik sama dengan 100.000 liter. Langkah keempat, cek setiap pernyataan. Pernyataan A, benar. Volume kolam adalah 100 meter kubik. Pernyataan B, benar. Volume kolam adalah 100.000 liter. Pernyataan C, salah, karena 100 meter kubik tidak sama dengan 1.000 liter. Jadi, jawaban yang benar adalah A dan B. A dan B, benar. A benar, volume kolam adalah 100 meter kubik. B benar, volume kolam adalah 100.000 liter. Soal nomor 17. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. A. Keliling persegi panjang dengan panjang 15 cm dan lebar 8 cm adalah 46 cm. B. Luas persegi panjang dengan panjang 15 cm dan lebar 8 cm adalah 120 cm persegi. Jawabannya adalah A dan B, benar. A benar. Keliling persegi panjang dengan panjang 15 cm dan lebar 8 cm adalah 46 cm. B benar. Luas persegi panjang dengan panjang 15 cm dan lebar 8 cm adalah 120 cm persegi. A benar. Keliling sama dengan 2 dikali dalam kurung 15 ditambah 8 tutup kurung sama dengan 2 dikali 23 sama dengan 46 cm.
B. Benar. Luas sama dengan 15 dikali 8 sama dengan 120 cm persegi. Jadi, jawabannya A dan B, benar. A dan B, benar. A benar. Keliling persegi panjang dengan panjang 15 cm dan lebar 8 cm adalah 46 cm. B benar. Luas persegi panjang dengan panjang 15 cm dan lebar 8 cm adalah 120 cm persegi. Soal nomor 18. Luas sebuah segitiga adalah 48 cm persegi. Jika panjang alasnya adalah 12 cm, maka tinggi segitiga tersebut adalah berapa cm? A. 6, B. 8, C. 10, D. 12. Jawabannya adalah B. 8. Luas segitiga sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. 48 cm persegi sama dengan setengah dikali 12 dikali tinggi. 48 cm persegi sama dengan 6 dikali tinggi. Jadi, tinggi sama dengan 48 dibagi 6 sama dengan 8 cm. Jadi, jawaban yang benar adalah B. B. 8. Soal nomor 19. Deskripsi apakah yang tepat tentang data dengan panjang 200 cm, lebar benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. 150 cm. Pernyataan A. Tentukan benar atau salah untuk siswa yang mengunjungi perpustakaan pada hari Senin hanya dari volume tangki dalam cm kubik adalah 3 juta cm kubik. Total siswa volume tangki dalam perpustakaan adalah dari hari Senin hingga hari Jumat adalah 100. C. Volume tangki dalam meter kubik adalah 3 meter kubik. Perbedaan banyak pengunjung harian jawaban yang benar adalah tidak lebih dari 5 orang. Jawabannya adalah A dan B benar. Sedangkan C, salah. Hitung volume tangki dalam sentimeter kubik. Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Volume sama dengan 200 cm kali 100 cm kali 150 cm. Sama dengan 3 juta cm kubik. Konversi volume ke liter. 1 liter sama dengan 1000 cm kubik. Volume sama dengan 3 juta cm kubik, dibagi 1000 sama dengan 3000 liter. Konversi volume ke meter kubik. 1 meter kubik sama dengan 1 juta cm kubik. Volume sama dengan 3 juta cm kubik, dibagi 1 juta sama dengan 3 meter kubik. Pernyataan A, benar. Volume tangki adalah 3 juta cm kubik. Pernyataan B, benar. Volume tangki adalah 3000 liter. Pernyataan C, salah. Volume tangki bukan 3000 meter kubik, melainkan 3 meter kubik. Jadi, jawaban yang benar adalah A dan B, sedangkan C, salah. A dan B benar. Sedangkan C, salah. Soal nomor 20. Berapa besar sudut yang terbentuk oleh jarum jam pada pukul 3 tepat? A. 60 derajat. B. 90 derajat. C. 120 derajat. D. 180 derajat. Jawaban yang benar adalah B. 90 derajat. Pada pukul 3 tepat, jarum pendek, jam, menunjuk ke angka 3. Dan jarum panjang, menit, menunjuk ke angka 12. Setiap 1 jam, dari satu angka ke angka berikutnya. Pada jam memiliki sudut 360 derajat, dibagi 12 sama dengan 30 derajat. Dari angka 12 ke angka 3 ada 3 bagian, jadi sudut yang terbentuk adalah 3 kali 30 derajat sama dengan 90 derajat. Jawaban yang benar adalah B. 90 derajat. B. 90 derajat.